Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Tetapi sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Membaca doa, mulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan alat tulis kalian serta buka buku elektroniknya ya. Sini ibu akan menerangkannya melalui video. Kamu simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Lanjut ya. Nah, di sini kalian mengamati gambar. Di sini adalah gambar anak-anak sedang bermain bola. Nah, pada gambar tersebut, kegiatan yang nampak pada gambar di atas yaitu anak-anak sedang bermain bola. Kemudian kegiatan ini menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan anggota tubuh dari anak-anak tersebut. Kemudian tempat yang aman untuk melakukan kegiatan ini ada di mana? Ya, betul, bisa dilakukan di lapangan. Kemudian apa saja yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan ini? Apa nama kegiatannya? Yaitu bermain bola. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bergerak? Mengapa juga tangan kita berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kemarin, minggu yang lalu kamu sudah bernyanyi tentang anggota gerak yang ada pada manusia. Ayo, masih ingat gak lagunya? Nanti bisa kamu nyanyikan kembali ya. Sekarang kalian perhatikan gambar pada video ini. Ini adalah gambar tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kalian. Kita lihat satu persatu. Ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang punggung, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Ini adalah nama-nama tulang
yang ada di dalam tubuh kita semua atau di dalam tubuh manusia ya. Kemudian ada bagiannya tersendiri. Sekarang adalah tulang anggota gerak atas. Apa saja itu tulang anggota gerak atas? Yaitu ada pada tangan manusia ya, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Kemudian ada pula tulang anggota gerak bawah, yaitu pada kaki. Apa sajakah itu? Tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki. Nah, semua tulang-tulang yang ada di dalam tubuh manusia ini mempunyai fungsinya masing-masing atau mempunyai kegunaannya masing-masing. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa bagian tulang, tapi tidak semua Ibu tulis, hanya 4 ya. Nanti kamu tuliskan fungsinya ya. Contohnya di sini adalah tulang hasta. Ibu beri contoh 1. Tulang hasta adalah fungsi tulang untuk membantu rotasi tangan ya. Nanti kamu tuliskan jawabannya di buku tulis. Lanjut. Setelah kamu mempelajari tulang, sekarang kita membaca beberapa bagian dari bacaan. Judul bacaannya adalah Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Ya, di sini dari cerita ini Ibu hanya mengambil 2 paragraf. Nanti kamu cari ide pokoknya dalam paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Minggu lalu kamu sudah mengetahui ya apa itu ide pokok dan ditemukan pada apa ide pokok tersebut. Oke, nanti kamu tulis ide pokoknya di buku tulis ya. Lanjut. Setelah kamu membaca baik itu buku pelajaran maupun buku yang lain seperti contohnya buku cerita, tentunya kamu melihat bagian depan dari buku tersebut ya. Nah, nanti kita pelajari untuk bagian depan buku tersebut. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi, serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Inilah judulnya, ya. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Di sini nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit.
Jadi di sini ya. Kemudian yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Ada gambarnya. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Ini ya. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya. Nanti kamu bisa melihat cover buku kamu sendiri, atau jika kamu di rumah punya buku cerita, kamu bisa melihat cover bukunya. Yang tadi Ibu sudah bacakan, cover itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Nah, dari cover yang sudah Ibu terangkan tadi, kamu menjawab pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Nanti kamu jawabnya di buku tulis. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu kegiatan manusia sehari-hari menggunakan tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kemudian membaca buku dengan cermat dapat menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Dan yang lebih menyenangkan lagi, jika melihat atau membaca buku, kita akan melihat cover buku yang menarik. Nah, itu adalah kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ibu cukupkan pelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.